Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Seorang buronan kasus TPPO gadis di bawah umur ditangkap di Pekanbaru Riau saat hendak melarikan diri ke Malaysia melalui bandara. Empat orang yang terlibat pembangunan jembatan wisata hutan mangrove Kota Langsa ditetapkan jadi tersangka atas proyek yang merugikan negara hingga lebih dari 500 juta rupiah. Hari Pengungsi Sedunia diperingati dengan menampilkan balada kehidupan etnis Rohingya yang terusir dari negaranya. Kasus konflik satwa dengan manusia yang nyaris tak ada ujung mendorong Kementerian Kehutanan berkunjung ke kawasan itu. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengajak Dubes Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, meninjau desa Karangampar dan Bergang di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Kedua desa yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah mendapat atensi penanganan konflik gajah dengan manusia yang berlangsung selama puluhan tahun. Dua desa ini juga berbatasan dengan Kabupaten Biren dan Pidijaya yang juga berdampak konflik satwa tersebut. Kedatangan dua pejabat ini disambut dengan adat khas dataran tinggi Gayo bersama gajah jinak di gerbang kedua desa tersebut. Kunjungan Menhub dan Dubes Inggris untuk meninjau kemajuan inisiatif konservasi gajah pesangan PECI. Program kerjasama Indonesia dan Inggris ini untuk melindungi spesies penting yang terancam punah dan melestarikan bentang alam hutan Aceh. Langsung bertemu dengan masyarakat yang selama ini menghadapi masalah real. Tadi istilahnya bukan konflik manusia gajah tapi interaksi antara manusia dan gajah. Saya kira ini masalah yang baik ya. Tinggal kita geser nanti dari interaksi yang negatif menjadi interaksi yang positif. Nah, tadi saya menghimbau ya kepada masyarakat, keberhasilan program ini kata kuncinya adalah keterlibatan masyarakat. Insya Allah ya, kalau masyarakatnya terlibat, aktif, ya, bekerja sama dengan baik dengan WWF, dengan teman-teman BKSDA yang ada di sini, kita insya Allah ya akan melihat hasilnya. PECI merupakan program kolaboratif yang melibatkan pemerintah Indonesia bersama World Wide Fund for Nature atau WWF Indonesia. Berbagai mitra lokal dan internasional serta pemerintah Inggris juga dilibatkan untuk melindungi habitat gajah jangka panjang. Sementara itu, Dubes Inggris menyatakan mendukung upaya Indonesia melindungi gajah Sumatera. Dukungan tersebut sebagai bagian kemitraan di bidang hutan, alam, dan keanekaragaman hayati. Inggris mendukung upaya-upaya ini sebagai bagian dari kemitraan strategis antara Inggris dan Republik Indonesia, dan kami mau mendukung inisiatif konservasi ini. Ada dua tujuan. Yang pertama adalah kesejahteraan warga daerah ini, dan yang kedua untuk melindungi gajah dan lingkungan hidup Aceh Tengah luar biasa. Selanjutnya, WWF Indonesia juga menghargai dukungan dari pemerintah Indonesia dan Inggris. Langkah ini sangat penting untuk melindungi populasi gajah. Memang ini bukan pekerjaan simsalabim gitu ya dalam waktu 1-2 hari, tapi adalah suatu pekerjaan jangka panjang yang komprehensif. Tapi tentu saja ada tujuan jangka pendeknya dulu, jangka menengah dan jangka panjang. Tapi inti yang tadi disampaikan memang kunci keberhasilannya adalah partisipasi masyarakat dan juga hasil akhirnya tentu saja satwanya selamat, hutannya, ini kata-kata Pak Menteri nih, satwanya selamat, hutannya lestari, dan masyarakatnya sejahtera. Program ini dinilai penting untuk mencari solusi penanganan konflik satwa terutama gajah
dengan manusia yang kerap terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Buron pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya dibekuk polisi. Pelaku berinisial RH ditangkap tim gabungan Polresta Banda Aceh di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru akhir pekan lalu saat hendak kabur ke Malaysia. Pelaku berusia 55 tahun ini menjadi buronan polisi sejak Desember 2024 lalu. Warga Kecamatan Muara 1 Kota Losmawe menjadi buronan polisi sejak terungkap kasus TPPO seorang anak di bawah umur. Setelah ditangkap, RH dibawa ke Banda Aceh dan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Sabtu lalu. RH akan dijerat dengan pasal berlapis sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Tersangka kita amankan di Pekanbaru berkat kerjasama dari tim Bea Cukai dan dari imigrasi yang menginformasikan kepada kami, kemudian pelaku diduga akan terbang kembali ke Malaysia. Arah situ mendapatkan informasi dan kami langsung meluncur ke Bandara Pekanbaru untuk mengamankan. Dan selanjutnya dibawa ke Banda Aceh untuk kita lakukan penyelidikan lanjut di Polresta Banda Aceh. RH merupakan pelaku utama kasus TPPO yang melibatkan seorang gadis asal Aceh Besar. Korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Malaysia setelah dilaporkan hilang dan diduga dijual untuk menjadi pekerja seks komersial PSK. Beruntung PAF berhasil diselamatkan oleh sejumlah warga Aceh di Malaysia dan dilaporkan ke pihak berwajib. Korban lalu dipulangkan ke Serambi Mekah untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologis. Saat ini pelaku telah ditahan di Polresta Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Seorang buronan kasus pembunuhan akhirnya ditangkap polisi. Pelaku diciduk setelah 10 hari buron dalam kasus pembunuhan adik iparnya di Gampung Cot, Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar beberapa waktu lalu. Anggota Satreskrim Polres Aceh Besar menangkap Frandi di kampung halamannya, Desa Palawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Frandi merupakan tersangka pembunuhan Muslim yang juga adik ipar pelaku. Penangkapan Frandi atas kerjasama dengan Polda Sumatera Utara. Pria berusia 43 tahun ini ditangkap polisi setelah terdeteksi pelariannya selama beberapa hari. Korban tewas setelah terkena senjata tajam pelaku. Pembunuhan diduga lantaran sakit hati setelah hubungan pelaku dan kakak korban tak lagi harmonis. Pada saat itu masyarakat ada melapor terkait adalah kasus pembunuhan, yaitu pada tanggal 3 Juni 2025. Setelah itu anggota kami respon langsung melakukan penyelidikan, dan tanggal 6 kita ketahui keberadaan daripada tersangka berada di Pangkalan Beradan, Langkat, Sumatera Utara. Setelah mengetahui itu, anggota kami langsung berangkat di Medan dan di sana dibantu oleh Polda dari Sumatera Utara untuk melakukan penangkapan tersangka tersebut. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor serta balok yang digunakan menghabisi Muslim. Pelaku menikah Muslim usai saat keduanya terlibat perkelahian pada 2 Juni 2025 lalu. Dalam penyelidikan juga terungkap upaya pembunuhan juga nyaris menimpa istrinya yang juga adik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dipenjara 20 tahun atau hukuman seumur hidup karena melanggar pasal 338 dan 340 KUHP. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Seorang pelaku pengedar narkoba disergap anggota Satres Narkoba Polres Aceh Utara.
Pelaku berinisial SZ ditangkap di Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara pada akhir pekan lalu. Video warga merekam saat polisi yang menyamar menciduk pelaku. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita barang bukti puluhan kilogram ganja yang telah dikemas dan dalam karung. Penangkapan SZ berlangsung setelah polisi melakukan penyelidikan sejak minggu lalu, 15 Juni 2025. Petugas kemudian menyamar sebagai pembeli hingga berhasil menciduk pelaku. Sementara dua pelaku lain melarikan diri ke arah semak-semak yang lebat. Keduanya masih dalam pengejaran polisi. Kasus narkotika jenis ganja ini kita mengamankan satu orang tersangka yang dia berperan sebagai perantara jual beli. Kemudian juga di TKP pada saat kami melakukan penangkapan, ada dua tersangka yang berhasil melarikan diri karena medan yang sangat curam dan pada saat kita lakukan penangkapan sudah malam hari. Jadi agak kesulitan kita melakukan penangkapan. Pelaku kerap berperan sebagai penghubung transaksi ganja di kawasan Sawang. Ganja kali ini diakui milik seorang pria berinisial W yang kini telah ditetapkan sebagai buron. Polisi masih mengembangkan kasus ini terhadap kemungkinan ada pelaku lainnya. Kini pelaku beserta barang bukti ditahan di Mapolres Aceh Utara guna menjalani proses hukum. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.